Correct. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sundari Ciai. Dan kali ini kita akan membahas tentang tips biar lebih sabar. Iya. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang baru kenal dengan channel ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian sudah ikut mendukung channel ini supaya lebih berkembang dan memberikan info-info menarik seputar kehidupan. Oke sahabat, langsung saja kita simak berikut ini. Daripada emosi dan menangis, ingat 4 hal maha penting ini. Setiap stok sabar kalian kian menipis. Pernahkah kamu menilai seberapa jauh kamu bisa bersabar? Mungkin jawabannya tergantung. Ya, tergantung sampai mana sesuatu menguji kesabaranmu. Banyak orang menganggap kalau kesabaran itu hal yang mudah diucapkan pada orang lain. Misalnya, sabar ya. Tapi ternyata sulit untuk dijalani sendiri. Sebenarnya kemampuan bersabar tiap orang berbeda-beda. Tergantung pengalaman dan ketahanan seseorang menghadapi tekanan. Jadi, jika ada orang lain yang udah gak bisa bersabar, sementara kita masih sanggup bersabar, bukan berarti orang lain itu gak sabaran ya. Biasanya, orang yang sabar, mereka mampu menahan emosi, pikiran, perkataan, dan perilakunya. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa membuat kita bisa melatih kesabaran? Daripada mudah marah dan menangis pas kesabaran hampir habis. Ingat beberapa hal berikut ini ya. Please manage emosi dulu, lalu sadari kalau memang gak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan kita. Selanjutnya, kesabaran dan kemampuan menerima keadaan pasti akan datang lebih mudah. Sebuah realita dasar yang seharusnya dipahami dan diterima oleh tiap manusia adalah gak semua harapan bisa jadi kenyataan. Namun pada nyatanya, ego dan emosi kita seringkali mengaburkan hal yang sangat mendasar tersebut karena berharap semuanya bisa sempurna. Jadi, sebelum kelepas marah-marah gak jelas atau menangis tragis, gak usah mikirin macam-macam dulu. Catat dan ingat hal-hal maha penting ini ya. Yang pertama, usahakan tetap berpikir positif, gak usah overthinking sama asumsi apapun. Ini nih yang paling bisa bikin kita gampang ambiar pas berusaha sabar. Satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah pikiran berkelana kemana-mana tapi raga tetap diam saja. Aliasnya, pikiran sering gak terkendali, menduga sesuatu hingga menyimpulkan sesuatu sendiri sebelum benar-benar terjadi. Padahal pikiran yang buruk bisa membuat kita mengatakan hal yang buruk dan berakhir dengan keputusan yang buruk pula. Jadi sebelum terkutuk karena mengambil keputusan yang buruk, please keep positive thinking dan tetap tersenyum biar ingat hal maha penting yang kedua ini.
harus bisa jaga perkataan dengan penuh perasaan. Salah-salah kata bisa jadi makin memperburuk situasi. Ngomong-ngomong soal jaga perkataan, ini penting banget buat melatih kesabaran. Sabar atau enggak seseorang dalam menghadapi sesuatu. Pertama akan dilihat dari keputusan yang ia ucapkan. Ketika kita memutuskan kesabaran sudah habis, biasanya akan muncul perilaku-perilaku kecewa, misalnya menangis, marah, bahkan mengamuk. Perilaku yang muncul tergantung bagaimana kita mengambil sikap. Jadi sebelum kejadian drama guling-guling yang gak penting, coba ya jaga ucapan atas apapun yang kamu rasakan. Yang ketiga, tetap jaga perilaku baik meski kenyataannya gak sebaik yang kita kira. Alih-alih bisa melatih kesabaran. Setiap perilaku buruk justru membuat kita semakin terpuruk. Perilaku itu respon atau tanggapan terhadap keadaan. Sebisa mungkin kita berusaha memberikan respon yang baik meski keadaan gak baik-baik amat. Menahan perilaku buruk yang akan muncul adalah bentuk kesabaran yang levelnya paling tinggi. Kalau perilakunya baik, pasti sikapnya juga baik. Jadi akan mudah untuk bersabar. Good attitude is good behavior for a good person. Terakhir nih, kita ingat hal-hal maha penting ini supaya setiap stok kesabaran mulai menipis, kita tetap bisa restock sabar terus menerus. Yang terpenting selalu berusaha bisa mengendalikan emosi dan pikiran, bisa menjaga ucapan, dan bisa berperilaku baik. Kalaupun udah gak bisa sabar lagi, setidaknya kita tetap bisa memahami konsekuensinya dengan baik. Gak hanya bisa marah-marah dan memutuskan hal dengan gegabah atau menangisi keadaan tanpa melakukan perubahan. Sabar ya, sabar, ini memang ujian. Ya itu tadi teman-teman, tips sabar dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Jangan lupa di share jika kalian rasa ada teman kalian yang harus mendengarkan video ini, dan jangan lupa di komen jika kalian mempunyai kritik dan saran untuk video ini. Jangan lupa juga di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih sahabat-sahabatku, kawan-kawanku di luar sana. Semoga kalian selalu bahagia dan selalu bisa mengendalikan apapun yang terjadi. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.